Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen ngejelasin sistematika untuk ujian tengah semester, yaitu makalah untuk UTS kalian di mata kuliah IDD Politik. Yang pertama aku pengen ngejelasin terkait dengan ketentuan paper kalian. Jadi yang pertama itu paper makalah kalian itu kalian buat sebanyak 6 sampai 8 halaman. Jadi minimal 6, maksimal 8 halaman. Jadi itu udah termasuk dengan cover sama daftar pustaka. Yang kedua, dalam paper kalian hendaknya kalian mencantumkan at least atau setidaknya 3 gambar gitu di luar dari halaman cover gitu. Misalnya dari bab 1 konteks sosial, kalian hendaknya mencantumkan letak geografis dari organisasi yang kalian cari. Kemudian mungkin kalian bisa masukkan pada bagian ekspresi simbol atau simbol-simbol budaya seperti mencantumkan bendera organisasi, ataupun juga bisa mencantumkan seragam khusus misalnya yang dimiliki oleh organisasi yang kalian cari, ataupun kalian juga bisa mencantumkan misalnya gambar untuk sistem nilai yang dianut oleh suatu organisasi gitu. Dan berbagai macam gambar lainnya ya yang bisa kalian letakkan bebas nih, mau di unsur mana, di unsur-unsur ideologi mana nih kalian mau cantumin. Yang penting at least aku mau kalian cantumin 3 gambar dalam paper kalian, exclude dari cover gitu, exclude dari halaman cover. Itu ya, jadi untuk gambar. Kemudian untuk citasi gitu atau sumber referensi, kita akan menggunakan body note. Nah, karena kalian udah semester 2, aku harap kalian udah bisa mulai belajar nih terkait dengan yang namanya body note. Jadi body note itu apa? Ialah referensi yang biasanya itu dilambangkan atau diwakilkan dengan tanda kurung ya, tanda kurung sama buka kurung. Jadi di dalam tanda kurung itu isinya nama penulis sama tahun karya penulis tersebut. Nah, untuk body note sendiri itu gampang banget. Itu ada di Microsoft Word, itu udah ada fiturnya. Jadi di tab reference, terus kalian klik in text citations, kemudian akan muncul tuh kalian cari sumber dari jurnal kah, dari berita kah, dari buku kah, dari website kah. Nah, nanti kalian tinggal masukin aja data-datanya di kolom yang disediakan di fitur Word tersebut. Jadi yang pertama kalian bisa buat body note melalui Microsoft Word, dan yang kedua kalian bisa buat body note menggunakan aplikasi yang namanya Mendeley gitu. Nah, cara gunainnya gimana? Gampang banget, kalian tinggal search aja di YouTube cara membuat body note melalui Microsoft Word, ataupun cara membuat body note menggunakan aplikasi Mendeley gitu. Jadi di YouTube itu udah ada banyak banget. Aku harap kalian bisa belajar ya terkait dengan pembuatan body note. Jadi paper ini wajib untuk menggunakan body note. Kemudian dalam paper kalian juga hendaknya mencantumkan nomor halaman gitu. Jadi mulai dari bab 1 konteks sosial itu halaman berapa, halaman 1 ke halaman 2, halaman 3 dan seterusnya ya sampai selesai. Nah, kemudian untuk fontnya sendiri ialah Times New Roman ukuran 12 dan space-nya itu 2.0. Untuk ukuran kertasnya itu ialah kertas quarto atau A4 dengan margin normal. Nah, untuk paper kalian ini aku mau kalian kumpul menggunakan format Word ya atau docx itu. Jangan menggunakan PDF gitu. Jadi kumpulnya menggunakan format Word dan dikumpulkan di week 8 My Class maksimal tanggal 8 April 2022 jam 12 malam. Dan format nama file makalah kalian itu kelas underscores name kalian underscores nama kalian underscores judul dari makalah yang kalian cari. Nah, untuk sistematika penulisannya, apa aja sih struktur paper kalian? Jadi halaman pertama ada cover yang berisikan judul, logo organisasi, peta lokasi, nama, NIM sama kelas kalian. Kemudian bab 1 itu konteks sosial politik, bab kedua kepemimpinan, bab ketiga sistem nilai, bab keempat kegiatan rutin, bab kelima pengikut setia, bab keenam ekspresi budaya, dan bab ketujuh ialah spektrum ideologi dari entitas yang kalian cari gitu, ideologinya. Nah, dan halaman terakhir untuk UTS kali ini ya daftar pustaka. Dan aku mau dalam daftar pustaka sumber referensi yang kalian gunakan minimal buku, dari buku itu 1 referensi, dari jurnal itu minimal 3 referensi, sama dari artikel internet itu minimal 2 referensi. Oke, untuk detailnya seperti apa, kita langsung aja ke halaman selanjutnya. Nah, untuk bagian cover isinya apa aja sih? Isinya itu ada mata kuliah yang paling atas, mata kuliah ya. Ide-ide politik. Nah, jangan lupa juga fontnya tadi ya, Times New Roman ukuran 12, dan untuk cover aku mau mata kuliahnya itu di bold atau di garis tebelin ya. Oke, ide-ide politik, di bawahnya adalah judul. Jadi judulnya di bold juga. Kalau di contohnya ini seperti yang kalian lihat adalah kelompok perlawanan gerakan Aceh Merdeka atau GAM.
Jadi judulnya ini sesuai dengan topik-topik yang udah kami tentuin ya, sesuai dengan nomor urut kalian gitu. Nah, untuk lihat topiknya itu di mana, udah kami upload di Wiki 8. Jadi kalian udah bisa nyari nih makalah kalian sesuai dengan topik-topik yang udah kami tentuin. Gitu ya. Jadi untuk judul tadi ada mata kuliah, di bawahnya judul, di bawah judul itu ada gambar gitu. Nah, jadi gambarnya ada 2 untuk cover. Yang di kiri itu ialah untuk lambang logo dari organisasi atau entitas sesuai dengan topik kalian. Kemudian dari kanan, yang di kanan itu adalah gambar letak geografis dari organisasi atau entitas yang kalian cari. Nah, di bawah gambar itu kalian ketik disusun oleh di bold titik 2, baru bawahnya nama kalian, buka kurung, NIM kalian, serta di bawahnya adalah kelas kalian gitu. Jadi untuk nama sama NIM serta kelas itu nggak usah dibawa. Nah, udah di bawah nama sama NIM, bawahnya itu ialah dosen pengampu, yaitu Dr. Sidik Jatmika MSI. Di bawah dosen pengampu itu kalian tulis seperti dicontoh aja, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2022 gitu ya. Jadi untuk cover. Untuk halaman selanjutnya ialah konteks sosial politik gitu. Jadi konteks sosial politik ialah latar belakang historis berdasarkan aspek ruang dan waktu terkait dengan kemunculan suatu ideologi. Nah, jadi pada bab 1 kalian bisa nyantumin sejarah atau setting dari setting sosial politik dari kemunculan suatu organisasi berdasarkan topik yang telah ditentukan gitu. Jadi kalian jadi aku mau kalian ngejelasin latar belakang berdirinya suatu organisasi gitu, konteks sosial politiknya dari organisasi. Kayak gitu ya. Kemudian kalian juga harus menguraikan situasi sosial politik yang tengah terjadi menjelang dan pada saat kelahiran kelompok sosial tersebut gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya aku mau kalian ngejelasin juga nih kondisi masyarakat sebelum berdirinya organisasi tersebut dan kondisi masyarakat setelah berdirinya organisasi tersebut. Jadi dikomparasi ini dampak yang ditimbulkan organisasi atau entitas yang kalian cari tersebut. Jadi sebelum berdirinya organisasi dan setelah organisasi tersebut berdiri, kira-kira dampaknya bagi masyarakat itu seperti apa? Nah, yang ketiga, jangan lupa lengkapi dengan peta lokasi kelahiran kelompok sosial tersebut. Letak geografis ya guys. Itu untuk bab 1. Untuk bab 2 ialah kepemimpinan, leadership atau ideolog gitu. Jadi pada ideologi itu pasti dicetuskan oleh sang ideolog atau sang pencetus gitu. Jadi sang pencipta gagasan-gagasan idealisme dari sang ideolog gitu. Kepemimpinan gitu. Nah, jadi pada suatu entitas atau organisasi pasti ada pemimpinnya. Nah, pemimpin tersebutlah yang menjadi cerminan dari gagasan atau ideologi yang dia anut atau yang dia yakini, dan dia memiliki kewajiban untuk menentukan nih kira-kira apa yang baik dan benar berdasarkan keyakinan yang dia anut gitu. Jadi dengan kata lain, pemimpin dalam konteks ideolog ya ialah cerminan dari sang ideologi tersebut gitu. Jadi pada bab kedua aku mau kalian ngejelasin nih, kan pada sebuah organisasi atau sebuah lembaga atau suatu entitas ya, pemimpin itu nggak timbul dengan sendirinya. Pasti ada proses bagaimana seseorang yang tadinya biasa aja bisa jadi seorang pemimpin. Nah, aku mau kalian mengidentifikasi hal tersebut. Bagaimana kriteria untuk menjadi seorang pemimpin sesuai dengan organisasi atau entitas yang kalian cari. Nah, yang kedua ialah bagaimana cara pemimpin kelompok itu hadir. Dalam arti lain, tipe apa sih pemimpin dari organisasi yang kalian cari tersebut? Apakah karismatik, apakah tradisional, apakah legal rasional ya. Jadi kalau karismatik itu turun temurun atau warisan gitu. Turun temurun ya atau warisan. Misalnya dalam sistem monarki ada Ratu Elizabeth ataupun prince dari kerajaan Inggris kan itu turun temurun gitu. Nah, kemudian untuk karismatik itu ialah pemimpin yang dikenal pemimpin yang hadir dikarenakan ia memiliki sosok suatu karisma ya, dalam artian memiliki gagasan-gagasan yang visioner gitu, gagasan-gagasan yang ke depan gitu, memikirkan masa depan gitu, ke depannya bagaimana gitu. Nah, pemimpin-pemimpin tersebutlah yang termasuk golongan karismatik. Contohnya itu seperti Nelson Mandela, Insinyur Soekarno, bahkan Nabi Muhammad hingga Yesus Kristus itu termasuk pemimpin yang karismatik. Nah, yang terakhir ialah
pemimpin dengan jenis legal rasional. Jadi pemimpin jenis legal rasional ialah pemimpin yang dipilih berdasarkan konstitusi atau regulasi yang berlaku pada suatu negara gitu. Jadi misalnya presiden biasa atau perdana menteri, kepala sekolah atau kepala organisasi konvensional biasanya menggunakan tipe leadership yang legal rasional gitu. Nah gitu ya untuk nomor 2, bagaimana cara pemimpin kelompok tersebut itu hadir. Dalam artian tipe seperti apakah pemimpin tersebut. Yang ketiga ialah bagaimana cara pemimpin tersebut mengendalikan anggota kelompoknya. Apakah dia menciptakan rasa takut atau dia justru menciptakan rasa hormat terhadap pengikutnya gitu. Contohnya itu pemimpinnya Kim Jong Un gitu, menciptakan rasa takut di kalangan warga negaranya gitu, agar ia bisa menjalankan praktik ideologinya terhadap masyarakat, agar ia bisa sukses dalam melakukan doktrinasi ideologinya terhadap masyarakat. Ada juga pemimpin yang menyebarkan rasa hormat nih, atau menyebabkan rasa dikagumi nih oleh warga-warga negaranya atau pengikut-pengikutnya gitu. Biasanya pemimpin yang karismatik tersebut itu ialah pemimpin yang memberikan rasa hormat nih terhadap pengikutnya. Nah kemudian pada cara pemimpin mengendalikan anggota kelompoknya itu apakah dia menggunakan kekerasan atau ancaman dalam praktik doktrinasi ideologinya, atau justru dia menggunakan metode persuasi, bujukan, cinta kasih atau kekaguman yang ditimbulkan atau ditanamkan kepada para pengikutnya gitu. Jadi di antara dia menggunakan kekerasan atau justru karena orasi atau kemampuan retoriknya yang mampu membangkitkan semangat dari para pengikutnya. Itu ya. Jadi untuk bab kedua, kepemimpinan atau leadership. Nah, untuk bab ketiga itu berisi terkait dengan sistem nilai atau value system dari organisasi yang kalian cari ini. Nah, value system itu apa? Value system ialah sekumpulan petunjuk, prinsip atau norma yang dipahami atau diilhami oleh sekumpulan masyarakat berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat itu sendiri gitu. Biasanya sistem nilai itu berisikan hal-hal yang elok atau tidak elok, hal-hal yang baik atau tidak baik dilakukan, hal-hal yang layak atau tidak layak dilakukan gitu. Berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Jadi pada bab ketiga ini aku mau kalian menjelaskan apa saja yang dianggap baik atau benar atau indah menurut kelompok sosial tersebut. Apakah indikator-indikator sesuatu dianggap baik pada suatu kelompok masyarakat berdasarkan organisasi yang kalian cari. Nah yang kedua, apa saja yang dianggap buruk, salah atau jelek menurut kelompok sosial tersebut. Jadi apa saja indikator-indikator sesuatu itu bisa dikatakan buruk, salah atau jelek dalam kelompok masyarakat berdasarkan organisasi yang kalian cari. Nah, yang ketiga, uraikan berbagai hal yang oleh perintis kelompok sosial tersebut dianggap sebagai sesuatu yang salah, tidak indah, penting dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Jadi, apakah pemimpin dari organisasi tersebut itu memiliki sebuah regulasi ya, sebuah konstitusi yang menyatakan hal ini pantas dilakukan, hal ini layak dilakukan, hal ini baik dilakukan, hal ini tidak layak dilakukan, tidak elok dilakukan, tidak indah dilakukan gitu. Jadi biasanya pemimpin itu memiliki standar hal baik dan buruk gitu dari suatu organisasi yang dipimpinnya gitu. Jadi aku mau kalian ngejelasin sistem value apa yang dianut oleh suatu organisasi yang kalian cari. Isinya tadi aku sebutin. Itu ya untuk bab 3. Nah, untuk bab keempat ialah kegiatan rutin. Jadi kegiatan rutin itu ialah kegiatan yang dilakukan berulang kali dan memiliki urutan kegiatan yang sama berurutan gitu, secara konstan ya. Jadi di dalam kegiatan rutin ada namanya proses komunikasi, proses sosialisasi, proses internalisasi dan juga proses religiosifikasi gitu. Nah, jadi pada bab keempat ini aku mau kalian yang pertama cantumin apakah ada pertemuan rutin dalam suatu organisasi yang kalian cari. Kalau ada, kapan, di mana, serta apa kegiatannya. Kemudian, bagaimana sistem penerimaan anggota baru atau kaderisasi dari organisasi yang kalian cari. Bagaimana sistem pembinaan anggotanya sehingga dia bisa menjadi anggota yang taat atau menjadi true believer gitu ya. Kemudian, bagaimana sistem pemutusan keanggotaan kelompok tersebut. Tuh, kalian bisa jelasin. Atau pula, pada bab keempat ini kegiatan rutin, itu kalian biasanya ada kegiatan-kegiatan khas ya, tradisi-tradisi khas yang dilakukan oleh organisasi. Jadi jangan khawatir karena pasti di setiap organisasi atau entitas itu memiliki kegiatan-kegiatan rutin yang unik gitu.
dalam rangka kaderisasi anggota gitu. Itu ya untuk bab keempat, yaitu kegiatan rutin. Nah, yang ke bab kelima itu adalah pengikut setia atau true believer. Nah, tadi kan aku sempat mention ya bahwa pada proses kegiatan rutin, fase akhirnya ialah fase religiusifikasi. Nah, jadi pada fase religiusifikasi, saat seseorang sudah mengilhami ideologi sebagai quote and quote seperti sebuah agama bagi dirinya, maka ia akan rela menguras waktu, pikiran dan tenaga secara sepenuhnya tanpa rasa ragu sama sekali yang ia curahkan kepada ideologi atau keyakinan yang ia anut gitu. Jadi siapa saja yang pengikut setia kelompok sosial tersebut? Aku mau kalian ngejelasin nih, siapa aja nih pengikut setia dari organisasi yang kalian cari. Terus berapa umurnya? Aku mau kalian identifikasi umurnya di rentang berapa, apakah termasuk pengikut setia dari organisasi yang kalian cari itu termasuk rentang didominasi oleh kaum muda, terus kalian rentang usianya misalnya 20 sampai 25 tahun dan sebagainya. Aku mau kalian cantumin rentang usia yang mendominasi suatu organisasi yang kalian cari gitu. Nah, kemudian bagaimana tingkat pendidikannya? Misalnya SMP kah, S2 kah, S1 kah, dari rata-rata yang mendominasi komposisi pengikut setia yang ada di organisasi yang kalian cari. Terus latar belakang keagamaan itu bagaimana gitu. Terus bagaimana latar belakang ekonominya. Karena hal tersebut biasanya akan membentuk nih karakteristik dari pengikut setia dari organisasi, dari suatu entitas atau organisasi yang menganut ideologi tertentu gitu. Nah, jangan lupa juga untuk mencantumkan bagaimana cara menciptakan pengikut setia pada kelompok tersebut. Apakah proses-prosesnya ya, dalam artian prosesnya. Misalnya sosialisasinya seperti apa, kaderisasinya seperti apa, religiusifikasinya seperti apa. Biasanya ada tahap-tahapan nih kaderisasi dalam suatu organisasi atau entitas gitu. Ada proses-prosesnya. Itu aku mau kalian jelasin bagaimana proses-proses kaderisasi atau perekrutan dari pengikut setia suatu organisasi. Gitu ya untuk bab 5. Nah, untuk bab ke-6 ialah deskripsi dari simbol kebudayaan dari suatu organisasi atau kelompok sosial. Nah, jadi kan aku udah ngasih nih topik-topik atau kelompok-kelompok sosial untuk masing-masing kalian ya. Nah, pasti di dalam suatu kelompok sosial atau organisasi, di nama yang terkandung dari organisasi tersebut itu memiliki makna gitu. Aku mau kalian menjabarkan makna dari organisasi yang kalian cari gitu. Terus apakah ada seragam khusus atau pakaian adat dari organisasi yang kalian cari? Apakah ada simbol khusus dalam bentuk bendera misalnya? Kemudian ada kode-kode khusus kah? Apa ada warna-warna khusus yang mendominasi atau yang menjadi simbol dari organisasi yang kalian cari? Serta aku mau kalian mention setiap elemen-elemen dari simbol-simbol tersebut, kode-kode tersebut, atau elemen-elemen yang membentuk seragam tersebut gitu. Jadi aku mau selain di-mention, tapi kalian juga bisa menjelaskan arti atau makna dari simbol-simbol tersebut. Nah, kemudian apakah ada istilah atau panggilan khusus ataupun bahasa khusus di kalangan anggota dari organisasi yang kalian cari gitu. Apakah ada istilah-istilah khusus yang dipakai oleh pengikut setia dari organisasi tersebut? Kemudian apakah ada bahasa-bahasa khusus yang dipakai dari organisasi tersebut gitu. Kalau ada, aku mau kalian ngejelasin bahasa apa gitu. Kemudian istilah apa, artinya apa gitu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ialah apakah ada perubahan atau pergeseran dalam penggunaan simbol, seragam, bahasa, atau istilah dari organisasi yang kalian cari. Misalnya nih, tahun 2010 organisasi yang kalian cari itu memiliki lambang segitiga gitu. Tapi tahun sekarang itu udah berubah, logonya bulat. Nah, kenapa logo tersebut bisa mengalami perubahan? Terus apa makna dari logo lama? Terus kalian komparasikan dengan makna dari logo yang baru gitu. Misalnya juga ada seragam lama, seragam baru. Aku mau kalian mention nih perubahan-perubahan signifikan apa yang terdapat dari simbol-simbol seragam, bahasa, istilah ataupun baju adat mungkin dari organisasi yang kalian cari gitu. Aku mau kalian bisa mengidentifikasi hal-hal tersebut. Itu ya untuk bab 6. Dan untuk bab terakhir untuk UTS ini ialah spektrum ideologi. Itu bab 7 ya.
Jadi pada bab 7 ini kalian harus mengkategorikan nih organisasi atau entitas yang kalian cari itu menganut ideologi dengan spektrum mana, apakah spektrum kanan, spektrum kiri kah, atau spektrum center atau tengah gitu. Nah, bagi kalian bingung untuk spektrum, udah kami share juga kok PPT spektrum ideologi, dan juga udah ada indikator-indikator bagaimana suatu organisasi itu bisa menganut bisa dikatakan menganut ideologi kiri, ideologi tengah, sama ideologi kanan gitu. Jadi kalian bisa cek aja ya sumber referensinya yang udah kami upload di My Class gitu. Udah ada PPT-nya, spektrum ideologi juga. Atau kalian juga kalau misalnya bingung, kalian don't hesitate to ask tutor gitu loh. Baik aku, Kak Yusuf, ataupun Kak Andin gitu ya. Kak, ini organisasi aku sekiranya masuk spektrum ideologi apa ya? Itu kalian bisa banget tanya kami gitu. Gitu ya. Jadi kemudian setelah kalian menentukan organisasi yang kalian cari itu menganut ideologi apa, itu aku mau kalian menjelaskan alasannya kenapa mereka menganut ideologi spektrum ideologi tersebut gitu. Misalnya organisasi A nih, kalian cari organisasi A menganut ideologi spektrum ideologi kiri gitu. Kenapa aku mau kalian menjelaskan kenapa organisasi tersebut menganut spektrum ideologi kiri gitu ya. Nah, sertakan juga di manakah posisi organisasi yang Anda bahas dalam gambar di bawah ini. Jadi kalian harus mencantumkan gambar tersebut nih, gambar yang ada di PPT, itu kalian cantumin juga nih di bagian di paper kalian di bagian spektrum ideologi. Terus kalian bisa tanda panahin atau kalian lingkarin gitu. Ideologi, spektrum ideologi yang dianut oleh organisasi yang kalian cari. Gitu ya untuk spektrum ideologi. Nah, itulah bab terakhir untuk UTS kali ini. Nah, untuk halaman terakhir itu isinya daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa? Jadi daftar pustaka itu ialah list dari sumber yang kalian gunakan dalam menyusun paper kalian ini. Nah, jadi yang pertama dalam membuat daftar pustaka itu kalian harus memastikan bahwa list-list yang kalian buat itu ialah sesuai dengan abjad. Jadi sesuai abjad ya. Jadi misalnya A dulu, baru B, baru C, baru D, dan seterusnya gitu. Jadi urutan-urutan listnya itu sesuai dengan abjad. Nah, jadi untuk sebagai catatan daftar pustaka, aku mau kalian mencari sumber referensi yang tidak berasal dari link atau website yang abal-abal seperti Wikipedia, Blogspot, WordPress, dan sebagainya. Kenapa aku bilang sebut abal-abal? Karena belum jelas nih kebenaran fakta dari data yang terkandung dari website-website tersebut gitu. Jadi aku sangat menganjurkan dan sangat menghimbau kalian untuk mengambil sumber referensi dari media-media yang telah terpercaya kredibilitasnya, baik berupa buku, baik berupa jurnal, ataupun berupa artikel-artikel berita dari website-website yang telah dipercaya atau dikenal secara umum oleh masyarakat luas seperti CNN, ABC News, BBC News, terus ada Bloomberg, terus ada juga The Economist, Foreign Affairs Magazines, The Guardian, atau juga IDN Times, itu Kompas Indonesia ya maksudnya. Itu kalian bisa tuh menggunakan media-media website tersebut yang telah dipercaya kredibilitasnya itu oleh masyarakat luas gitu ya jadinya. Nah, untuk daftar pustaka aku mau kalian minimal satu buku, satu sumber dari buku, 3 sumber berasal dari jurnal, dan at least 2 sumber berasal dari artikel berita yang ada di website internet yang kembali lagi berita. Aku mau situs berita tersebut itu adalah situs berita yang telah dikenal atau telah diakui kredibilitasnya. Nah, oke gitu ya. Jadi untuk daftar pustaka aku kira itu aja untuk sistematika UTS kalian pada mata kuliah di politik ini. Jadi sebagai tambahan, jadi paper makalah UTS kalian ini, topiknya atau judulnya itu akan terus dipakai sampai UAS kalian nanti. Jadi tugas UAS kalian nanti ialah melanjutkan paper makalah ini sampai selesai gitu dengan menggunakan topik yang sama gitu. Jadi gitu ya untuk UTS kalian ini. Sekiranya itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.